Jadi kemarin tuh ada isu bahwa semua yang lakukan antara lu, Sulap Merah dan Mas Udin ya, itu semuanya cuman gimmick. Ya, bener nggak? Ini klarifikasi nih, ya, klarifikasi. Nggak, ini boleh nggak? Biar misalnya lu nggak ngomong doang gitu. Ada buktinya nggak? Oh, ada. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Jadi ini gue kasih lihat. Yang penting lu nggak liatin data pribadinya. Iya. Ini gue kasih lihat. Cukup gue aja yang lihat. Iya. Orang jangan. Ini nggak apa-apa. Okay. Kalau ini lihat, ini gue ke Blitar 20 Juli. Ya, kelihatan 20 Juli. Ya, 20 Juli ya. Oke, gue ngeliat 20 Juli. Ya, tanggalnya 20 Juli. Jam 8 malam. Iya, ini waktu selesai dari gue diintimidasi. Nah, sedangkan ini, ini teleponannya. Nih, nanti ini gue blur deh. Halo semuanya, jadi ini gue mau ngomongin sesuatu yang lagi viral banget dan gue sebagai penikmat sosial media mungkin kayak teman-teman yang lain juga pengen tahu. Jadi kemarin tuh ada isu bahwa semua yang lakukan antara lu, Sulap Merah dan Mas Udin ya, itu semuanya cuman gimmick. Ya, bener nggak? Ini klarifikasi nih, klarifikasi. Harus. Karena gini. Nggak, ini gue nggak apa-apa ya kalau gue agak maksudnya agak nanti nanya lu karena gue akan nanya apa yang ada di pikiran netizen. Nggak apa-apa dong. Ya? Iya dong. Gue akan nanya. Karena gue pribadi nggak ada yang ditutup-tutupi. Gue menyampaikan fakta ya fakta. Ini kita serius ya, nggak ada. Gue nggak ada mau ngebela Sulap Merah atau Mas Syamsuddin. Iya. Ini beneran real ya. Iya betul. Real. Gue mau tanya bener-bener. Iya betul. Gimana? Jadi gini, itu sekali lagi fitnahan baru, fitnahan atau penggiringan opini karena si dia itu nggak bisa membuktikan keilmuannya itu asli, gitu. Jadi dipelintir lah seolah-olah yang kemarin itu gimmick doang lah atau settingan doang lah. Enggak, kan ada. Kalau nggak salah ada teleponan gitu kan sama iya, Mas Udin. mereka katanya nih saya punya bukti teleponnya. Ayo nih, lu nih yang katanya punya bukti telepon sebelum gua ke Blitar, yang katanya settingan, lu minta apapun gue beliin kalau ada. Kagak pernah ada. Orang gue kontak adminnya semua. Nggak, terus lu ngapain teleponan sama Mas Udin? Itu kenapa ada telepon gue sama Mas Udin? Itu seminggu, bukan seminggu sih, 8 hari setelah gue dari Blitar. Lu ke Blitar kan tanggal 20 ya? Iya, 19 atau 20 Juli. Oke. 20 Juli. Nah, terus teleponannya itu 28 Juli. 28. Nggak, ini boleh nggak? Biar misalnya lu nggak ngomong doang gitu. Ada buktinya nggak? Oh, ada. Boleh nggak? Boleh. Tapi gue nggak play ya. Ya nggak, jangan. Karena kalau di play tanpa seizin dari pihak-pihak yang gue telepon ini nanti malah jatuhnya kena laporan. Enggak, ini lu bukan menjelekan orang secara itu, tapi ini bukti, iya. Ini betul. lu pembelaan diri lu. Iya, pembelaan diri, betul. Yang penting lu nggak. Jadi ini gue kasih lihat. Yang penting lu nggak liatin data pribadinya. Iya. Ini gue kasih lihat. Cukup gue aja yang lihat. Iya. Orang jangan. Ini nggak apa-apa. Kalau ini lihat, ini gue ke Blitar 20 Juli. Ya, kelihatan 20 Juli. Ya, 20 Juli ya. Oke, gue ngeliat 20 Juli. Ya, tanggalnya 20 Juli. Jam 8 malam. Iya, ini waktu selesai dari gue diintimidasi. Nah, sedangkan ini teleponannya. Nih, nanti ini gue blur deh. Nih, ya. Kelihatan deh di atas 28. Ya. Ini 28 bawah dikit. Nah, 28 Juli ya. Ya kan, ini teleponannya nih. Ini ada yang gue tutup nomor-nomor Mas Udin sama nomor satu lagi temen gue, Joko Arek namanya. Kalau Joko Arek ini yang berusaha menengahi sebenarnya. Ya, 28 Juli. Gua bantu cek ya, gua real. Iya. 28 ya kan? 28 jam 8 malam juga. Iya. Kalau misalkan Mas Udin nyampe bilang, ya udah, coba dong kalau emang untuk membuktikan tampilkan aja. Gua akan langsung tampilkan ke media nanti. Nih, gua kasih lihat rinciannya. Oh iya, ada rinciannya betul. Lu ngobrol apaan aja sejam? Banyak. Nih, tanggal 2, benar, waktunya 28 ya 28 Juli. Iya. Ya 2022. Okay. Intinya pokoknya benar. Inti dari teleponan ini. Iya, sejam lo anjir. Iya, inti dari teleponan ini. Apa? Teman gue itu yang Joko Arek itu
pengen berusaha, ayo Sel, daripada berkepanjangan, Mas Udin dan Marcel, ayo kita ketemuan di rumahnya si Joko Arek untuk pembuktian, bikin video pembuktian. Jadi Mas Udin katanya mau jujur kalau pengobatan itu cuma sekedar trik, kontennya hanya sekedar settingan atau hoax doang. Nah, udah oke nih. Ya udah ketemuan di sini ya. Oke, udah mau pembuktian. Oke, fix. Lu kalau jujur pun gua udah cukup, nggak bakal ngelaporin itu lu. Ngomongnya di telepon. Di telepon. Oke, terus kalau lu jujur pun oke, udah fix. Mas Udinnya bilang, "Ya, pokoknya Mas Marcel mau bilang apa, nanti saya bilang deh," gitu. Ya. Terus dengan begitu akhirnya ya udah fix nih, udah mau ketemu nih di lokasi. Tiba-tiba besoknya setelah teleponan itu, 2 hari setelah itu, Mas Udin bikin laporan polisi. Wah, kan beda lagi nih orang nih. Paham. Beda omongan Pak waktu ditelepon. Ini dalam ilmu hukum namanya, gue pernah ngalamin ini gitu. Oh, pernah. Kita mau damai gitu kan. Iya. Tapi kemudian dia akhirnya Sudinnya juga pasti orang-orang samping dia udah laporin aja. Iya. Laporannya masuk sebelum damai, benar. Iya, padahal kan damai di sini kalau dia awalnya bilang gini. Konsisten berarti. Dia awalnya bilang gini, "Mas, tapi jangan terlalu jangan terlalu terang-terangan menjelaskan kayak pengobatannya." Dia pengennya cuma kontennya itu cuma ya saya akan jujur, konten saya hanya hoax atau konten settingan doang, hiburan doang gitu. Oh, dia mau mengakui. Dia mau mengakui. Tapi kan yang gue tuntut bukan itunya. Yang gue tuntut dia bilang ke media pengobatannya cuma sekedar trik, yang transfer ke kelapa, tisu kebakar tanpa api, itu trik doang, itu yang gue tuntut. Tapi dia nggak mau. Akhirnya hampir tuh udah mau ketemu, tiba-tiba besokannya bikin laporan. Lah, ini kan gue jadi. Ya, lu juga nggak mau membahayakan diri lu. Iya, dengan kayak gitu kan, berarti kemarin yang ditelepon fake doang tuh. Nggak konsisten omongannya. Nah. Jadi itu bukan teleponan lu mau bikin gimmick segede ini, bukan ya? Pokoknya nih ya. Tapi itu teleponan setelah lu ngelabrak. Iya. Setelah gua grebek padepokannya. Lu kenapa awalnya mau grebek itu padepokan? Karena gua diundang terbuka. Dia kalau misalkan nggak ada yang nantang, gue nggak bakal kemana-mana. Dia ngundang terbuka. Jadi gue buat video pembongkaran rahasia tisu yang kebakar. Sorry, ada buktinya nggak? Apa? Dia ngundang terbuka. Ada. Ini harus video play nanti. Di play video di channel dia soalnya. Oh. Ada. Dia bilang pokoknya. Dan itu semua orang udah tahu ya? Udah tahu tentang itu. Gue play juga di channel YouTube gue kok sebagai bukti. Karena kalau gini, awalnya gue bongkar yang tisu kebakar itu tanpa api, gitu. Terus ya berbulan-bulan gak ada efek apa-apa. Terus gue beli keris petir, keris yang listrik. Iya, itu anjir, itu keren. Iya, terus gua videoin shorts, diupload sama temen gue. Nah, channel temen gue itu ditonton sama dia. Dia mulai panik tuh, wah pesulap merah ntar dibongkar juga lagi. Langsung buat video kayak gini. Itu yang di sana yang suka menjelek-jelekan orang, yang suka fitnah-fitnah. Ya kalau berani jangan ngomong di YouTube doang lah. Sini dateng, nggak ada tuh saya sejarahnya orang dateng diusir, nggak ada tuh orang dateng dipenjarakan. Yuk kalau mau datang silahkan sini gitu kan ngocol banget ya. Dengan dia bilang kayak gitu, pengikutnya dia nyerang gua dong. Nyerang gua tuh, Bang Marcel tuh berani fitnah dari jauh doang. Kalau berani temuin tuh ilmunya asli semua katanya. Dengan gua diserang sama penontonnya kayak gitu banyak banget. Ya gue samperin, pengen tahu juga gue. Kalau beneran ilmu, gue tutup channel, gue belajar di dia deh gitu. Tanpa trik. Gue datang ke sana, malah diusir gue. Nah, terus kemudian 8 hari setelah itu ya, tadi gue lihat 8 hari setelah itu 20 pertama lu datang, 28 lu teleponan tuh untuk perdamaian. Iya, Joko Arek yang menelpon. Ada lagi nggak upaya-upaya perdamaian dari pihak sebelah nih? Buat lu berhenti ngomong ini gitu, ada? Nggak ada. Kalau di telepon itu isinya pokoknya di telepon itu semua. Pokoknya next time kalau ada orang yang fitnah tuh ada, soalnya orang-orang yang bermunculan ya, yang dia nggak tahu inti masalahnya apa, sok-sok tahu, bilang ini mah gimmick. Ini mah gimmick doang, ini mah settingan nih, gue bongkar ya sebenarnya itu gimmick doang, das mukui. Iya, lu buset. Lu nggak punya bukti apa-apa, nggak tahu apa-apa. Bayangin, itu gue sakit hati banget dibilang gini. Gue kesana ke Blitar, nyawa gue dan tim gue hampir hilang, digerubuk sama pasukannya mereka itu. Kalau itu settingan, itu tim gue nggak nyampe ketakutan banget begitu. Sekarang kita semua tuh trauma ke Blitar, nggak ada yang berani. Bahkan kemarin ada job yang tawarannya puluhan juta, kita tolak ke Blitar. Karena khawatirnya ya itu di sana, iya bukan jebakan doang, tapi orang-orangnya si pihak sana kan jadi nggak dapat gaji setelah tutup.
Nah khawatirnya ada mereka-mereka yang dendam karena rezekinya terputus. Dan sebenarnya lu udah jadi pesulap merah kalau nggak salah jauh sebelum ada soal ini kan? Jauh banget Iya kan? Lu udah membangun karakter ini maksudnya udah lama, 2016. Makanya tadi juga kita cerita-cerita ternyata dia baru nikah juga setahun ini kan. Iya. Gue bilang wah ini berarti rezeki nikah. Iya benar. Rezeki nikah iya, ya. betul. Insya Allah karena rezeki. Nah nikah itu salah satu penglaris yang halal. Udah enak penglaris yang halal. Jadi ya? kalau mau banyak rezeki. Jadi lu kapan nikah? Aduh anjir, kok dibalikin. Lu duit udah banyak. Enggak, nih. gue stok penglaris gue masih banyak. Masih ada karya-karya gue. Jadi nikahnya ntar dulu lah dipakai. Masih ada pesantren, anak yatim, masih sedekah-sedekah itu penglaris yang sebelum nikah tuh. Benar. Tapi lu harus tahu juga. Apa? Kan lu kalau kayak yatim piatu gitu kan, terus nggak bisa tiap hari, nggak bisa tiap waktu. Lu kalau nikah, lu ngasih makan ke istri lu itu sedekah, penglaris juga tuh. Jadi lebih sering lu tiap hari senyum ke istri, bercanda sama istri itu sedekah. Jadi kapan dinikah nih? Oh, kok dibalikin? Pengantin baru wajar. Ngomong kayak gini pengantin baru wajar. Tapi gua kenapa nggak mau nikah cepat? Kenapa? Kenapa? Gua nggak mau denger bisikan setan juga. Kenapa? Kebanyakan orang tuh, gua mau biar nggak zina gua nikah. Dikira nikah cuman biar nggak zina doang kali. Enggak. Nikah tuh kan buat bangun rumah tangga. Apa lu harus siapin ilmu dulu apanya segala macam. Menikah itu untuk melengkapi setengah agama. Iya makanya kan melengkapi setengah agama. Iya. Kalau setengah yang sebelumnya belum lengkap, lu gimana melengkapi setengah ini, bener nggak? Balik lagi gitu. Jadi debat. Boleh nggak? Gue jadi pengantin merah gitu boleh. Wah, di konsepin merah-merah ya. Konsepin merah-merah gitu, pengantin merah kali aja gitu ya kan? Kayak nikahan gue dong. Oh iya. Iya merah. Gue kayak gini full merah. Nih, gue mau nanya, kenapa lu suka batu merah? Merah. Ya kalau gue suka biru ntar lu aja gitu. Kenapa lu suka warna biru? Enggak kenapa, ada story apa pemberani aja. Pemberani. Merah oke. Story kalau dalam dunia pikiran manusia, merah itu adalah warna yang paling mudah diingat. Paling mudah diingat, paling sering muncul di pikiran manusia. Makanya gue pilih warna merah. Gitu. Oke, benar juga sih. Karena makanya banyak restoran-restoran besar juga warnanya merah identiknya. Karena biar lebih mudah diingat dan mencolok gitu. Bagus nih, ini ilmu marketing. Iya, ilmu marketing. Boleh kalian pakai. Ini balik lagi nih ke keributan, bukan keributan sih, keramaian yang sebenarnya ngeributin mereka kan. Yang sebelah kanan emang ya keramaian yang ada sekarang nih. Apa hal yang paling lo kan punya intimidasi yang gak enak banget yang lo rasain dari ini semua gitu. Kayak apa gue berhenti aja ya gitu. Pernah gak lo kepikiran gitu? Enggak sih. Gue berhenti setelah gue nanti jadi kenangan doang. Karena kita mau bagaimanapun gue melakukan ini atau enggak, endingnya kita sama semua. Kita cuma akan jadi kenangan doang di dunia ini. Tapi seenggaknya lu dikenang sebagai yang mencerdaskan orang-orang dari kebodohan ini kan? Insya Allah. Maka dari itu untuk dikenang baik atau buruk, itu pilihan kita. Kita cuma itu doang tujuannya. Jadi proses gimana caranya kita dikenang baik, jangan dikenang buruk. Tapi lu awalnya berpikir nggak lu akan jadi kayak sekarang dikenal orang apa? Ini awal apa lu ngeliat wah ini potensi nih misalnya buat gimmick atau apa segala macam apa niat lu awal gitu? Ini kan orang pada bilang wah ini jangan-jangan pesulap merah nih atau gimmick doang nih biar terkenal doang, bongkar-bongkar ngejatohin rezeki orang buat naik gitu ya. Gitu lah gini guys, kalau gue gimmick doang ngapain gue bikin konten yang beresiko besar buat keluarga gue kayak gini. Kalau emang nyari duit baru lagi. Iya, buat nyari duit doang atau gimmick doang, mendingan gue bikin konten tarung sakti sama dukun. Aduh, gue lola lagi bener. Duitnya lebih banyak. AdSense lebih oke bro. AdSense itu lebih banyak, ya kan? Orang tinggal bayar orang nih 500.000. Dan pada saat itu belum tentu loh orang dukung dia loh. Iya. Enggak, pada saat itu belum tentu orang dukung lo. Karena ini kan udah menjamur di Indonesia dan Padepokan itu kan pesertanya, gue nggak bilang jamaah, jangan pakai bahasa-bahasa, jangan mengkotori Islam dengan hal-hal yang nggak baik gitu. Peserta Padepokan itu kan banyak. Dan itu udah menjamur di Indonesia. Dan bukan peserta ternyata. Sekarang terkuak bahwa sebenarnya yang di dalam itu digajiin. Digaji tiap bulan. Buat seolah-olah jadi pengikutnya dia. Anjir, taktik Yahudi juga. Iya, parah emang. Iya, waktu itu kan nggak semua dukung lu kan? Iya, awalnya iya.
Tapi pas ketika terbongkar, baru alhamdulillah banyak di komentar-komentar, gue yang tadinya ngira itu asli, oh ternyata cuma kayak gitu hiburan doang gitu-gitu. Dan akhirnya dia minta maaf juga kan, si pihak sananya, Mas Udinnya itu minta maaf karena bikin konten hoax atau bikin konten settingan doang, jadi salah paham. Tapi yang gue butuhkan bukan tentang itunya, yang gue butuhkan pengakuan lu tentang pengobatan yang dia lakuin, bukan kontennya. Iya benar. Konten mah hiburan semua. Padahal ini dukun-dukun nih, kalau mereka mau ngakuin gitu, terus mereka tobat mau Allah, pasti dibukain lagi tuh rezekinya dari Allah. Mau dia jadi dukun atau enggak, rezeki yang udah ditetapin buat dia kan pasti akan tetap nyampe ke dia kan. Betul. Ngapain harus jadi dukun? Betul. Jadi kalau kita paham rezeki itu sudah ditakdirkan, kita lebih tenang hidup loh. Iya, tinggal berusaha semaksimal mungkin yang kita bisa aja dari apa yang Allah sudah berikan ke pikiran dan diri kita ini gitu, keahlian. Awalnya bahkan kayaknya lu bukan dapat duit tapi malah habis duit ya buat gini-ginian. Oh, sangat iya. Gue tuh lihat di konten-kontennya dia ngebuktiin tuh, dia bilang anjir ini alat harga. Gue suka curhat gitu. Karena emang mahal, Bang. Karena itu ya modal sendiri total semuanya. Modal sendiri. Bayangin nggak ada brand apapun ya di YouTube gue tuh. Iya, karena memang kamera juga HP seadanya. Iya, betul. Zaman dulu tuh kamera seadanya. Enggak gini. Gua di dunia entertain banyak gimmick-gimmick yang gue lakukan gitu. So far menurut gua maksudnya pesulap merah dan dukun ini adalah hal yang organik. Kayak Cita Fashion Week itu organik tuh. Oh iya. Kayak lu tuh organik gitu. Organik dari masyarakat yang memang merasakan keresahan itu. Iya, gitu. betul. Walaupun memang dalam keresahan ini, ya ilmu lu dibutuhkan gitu ya kan. Itu bukan gimmick namanya, tapi dia dia memakai ilmunya di waktu yang tepat gitu. Di saat orang sedang merasakan itu, apalagi kemarin pandemi, orang banyak yang ditipu apa segala macam. Jadi menurut gua sebenarnya kalau udah soal gimmick, itu gua bisa gua putar ke sini. Tapi menurut gua so far dengan gue kan perhatiin bukan lu doang, sorry ya, maksudnya lawan juga. Gue perhatiin Mas Udinnya apa, wah ini organik sih menurut gue, ini organik. Karena memang, itu bukan gue yang mengatur waktu yang tepat. Allah sendiri yang udah menskenariokan agar masyarakat Indonesia bisa bebas dari perdukunan dan kembali ke agama dan Tuhannya masing-masing udah. Benar. Gitu sebenarnya. Makanya kalau gue dibilang dipuji-puji berlebihan, gue cuma melakukan hal yang gue bisa doang kok. Semuanya Allah yang sudah menskenariokan dan mentakdirkan gitu. Ya, jadi, Allah udah milih dia aja. Insya Allah. Mungkin biar kita generasi muda ke depan juga nggak lebih berpikir kritis. Betul. Kritis. Oh ya, tadi katanya mau nyoba hipnotis. Nah, ini gue tadi mau coba hipnotis. Keseruan ngomong tuh ya, jadi udah kelar ya. Klarifikasinya adalah itu bukan teleponan tentang gimmick, tapi itu justru teleponan tentang awalnya mau damai. Dia mau damai, terus gue minta dia ngakuin semua settingan. Tapi dia kan banyak duit, lu nggak pernah ditawarin duit gitu buat. Lu udahin nih, gue kasih duit gitu. Katanya, tapi nggak bisa gue bahas gitu. Tapi gue nggak mau pada saat itu. Tapi bukan dari dia doang nih, katakanlah ya. Dari orang-orang buat dulu banyak. Dari misalnya dari perdukunan atau apa. Jangankan dari perdukunan, dari orang-orang yang judi online. Bayang itu nilainya 3 digit semua. Gue tolak-tolakin. Seriously. Gue tolak-tolakin ratusan juta berarti. Dan ada ratusan juta. Dari kalau dikumpulin beberapa produk nyampe. Cuma gue pernah dukun. perdukunan dan produk-produk ini yang gue memang nggak sesuai idealis. Kalau dikumpulin nyampe tapi gue nggak pernah ngambil. Pernah bahkan gue screenshotin email. Lu nggak lagi BU gitu misalnya pas mengambil itu? Karena gue meyakini ketika kita menolak hal yang buruk, Allah akan mengganti dengan hal yang lebih baik. Gitu. Dan lebih besar lagi. Dan beneran, beneran. Nih kalau nggak percaya silakan teman-teman semua tagih janji Allah tersebut. Kalau nggak percaya ya. Benar, gue juga ngerasain dulu, gue banyak banget bahkan tawaran-tawaran film yang sampai adegan ranjang apa segala macam. Gue tolak, pada akhirnya ya alhamdulillah Allah diganti kan, dan biasanya lebih besar. Tapi ya sabar aja. Sabar. Dan gue suka aja sama Bang Marcel, dia walaupun kemarin ya gue lihat misalnya ada Rudi Salim atau apa, ya emang nggak boleh tolak rezeki, tapi dia masih mau loh. Kayak tadi kita mau gue nongkrong santai, terus kita ngomongin, dia masih mau sederhana. Gue bilang, Bang, mobil masih begini aja, udah gue yang penting sederhana aja, bisa buat warawiri apa segala macam. Nah itu oke tuh, jadi yang penting bisa digunain. Nah itu baru digunain, itu bagus. Karena gue pakai prinsip ini loh, prinsip ada 2 kuda nih. Yang satu kuda juara 1 terus, yang kedua ini nggak pernah juara. Kenapa? Ya emang larinya pelan. Ketika dilombain. Nah terus singkat cerita, ketika 2 pemilik kuda ini lagi nongkrong, ada satu pengusaha yang
sering nonton pertandingan kudanya. Si pengusaha ini pengen nawar yang juara 1 terus ini. Saya tawar 1 miliar gitu. Dikasih. Nah, yang pemilik kuda kedua ini kan pengen juga dibeli 1 miliar. Kok kuda saya nggak dibeli? Ah, ini nggak pernah juara gitu. Akhirnya si pemilik kuda nomor 2 ini menghias kuda-kudanya dengan kacamata kuda emas. Terus sepatu kudanya bermerek. Terus juga pelana kudanya, dudukan kudanya tuh banyak hiasan-hiasan emas dan sebagainya. Total hampir 1 miliar. Terus dijual sama dia 1 miliar ke si pengusaha. Kata pengusaha, nah kalau banyak hiasan kayak gini baru boleh nih saya beli 1 miliar. Tapi faktanya ketika hiasan-hiasan itu dibuang, jadi nggak bernilai lagi kan. Nah, begitu juga manusia. Seharusnya ketika yang kita perlu perbaiki bukan dari apa yang kita topeng-topeng kita kayak pakaian, mobil dan rumah dan sebagainya. Right. Yang perlu diperbaiki adalah diri kita sendiri. Biar ketika kita punya value apa? Value. Ketika kita nggak punya, ketika ini semua lepas hiasan-hiasannya, kita tetap punya value-nya. Gitu harusnya. Jadi yang perlu diperbaiki adalah diri kita, bukan dari apa yang kita pakai, bukan? Benar. Nih ya, terlepas dari merahnya, lu mau merah, kuning, hijau, Magic Wibiniu, yang orang ingat bukan bajunya, tapi oh dia pernah mencerdaskan orang begini. Nah, that's right. Itu yang gue bangun. Bukan jadi kayak gue pakai pakaian murah pun nih, kayak sepatu gue atau apapun. Lu pernah nggak jalan ke mall pakai baju biasa? Orang ngomong sangat sering. Pesulap merah gitu. Gue kalau ke mall nggak pernah pakai baju rapi. Kalau sama bini nih, pakai celana biasa, celana panjang gitu atau pendek, terus kaos, tas, udah selesai. Nggak ada yang bermerek satu pun. Berarti benar. Nilai dia bukan di pakaiannya, bukan di apanya, tapi di diri. Di diri. Iya betul. Nah ini tadi ngeles terus mau nyobain ini. Iya. Gue mau nyobain hipnotis nih. Ini masih sadar. Ini sebenarnya kan banyak yang bilang lo ini ya Bapak Ustadz berkedok pesulap. Nggak ada. Dia bukan Ustadz. Gue kalau Ustadz itu terlalu kita gini Bang, sebenarnya lu sama kayak gue. Kita hidup di lingkungan yang banyak serapan ilmu-ilmu, jadi kita nyerap aja ilmunya. Iya betul. Terus kita menyampaikan apa yang kita udah dapat gitu kan. Benar. Kalau di medsos tuh kita cuma tekan tombol share doang. Iya. Perkataan Ustadz itulah kita sebenarnya. Iya. Makanya gue kata Buya Yahya, kata Ustadz ini, Ustadz Faizar, Ustadz Khalid, Ustadz Adi Hidayat. Biasanya kan gue katanya. Iya. Karena gue cuma mencet tombol share doang. Iya. Gue nggak layak untuk disebut Ustadz gitu. Iya kan? Iya. Jadi gue terkenal sebenarnya cuman satu prinsip gue. Ketika Allah membuat gue terkenal, gue akan membuat Allah yang udah bikin gue terkenal itu menjadi dikenal juga oleh orang-orang. Allah ini udah bikin gue terkenal ke orang-orang, maka bentuk terima kasih gue adalah gimana caranya gue juga bisa mengenalkan Allah pada orang-orang, karena Allah yang udah bikin gue dikenal sama orang-orang. Iya betul. That's right, betul. Itu jadi ini 2, ini 1. Oke, tutup mata. Oke, rasain ya, benar-benar fokus dan rasakan. Berapa? 2. Ya, buka mata. Ada yang aneh nggak? Ada yang aneh nggak? Nggak ada kan? Nah, ada. Udah. Lu normal, orang-orang ngeliat aneh. Kayak gitu rasanya hipnotis. Yang anehnya apaan?